Di video kali ini gue bakalan bahas gimana caranya kita bisa mengecilkan lingkar perut kita yang berlemak itu, yang gak sehat dan bener-bener ngeganggu kita sehari-harinya. Termasuk juga lemak-lemak visceral yang ada di sekitaran organ itu. Kita bakalan ilangin semua lemaknya dengan jalan kaki. Sekaligus juga gue mau sharing ya, karena kebetulan kemarin gue habis jadi pembicara di Pertamina. Gue sharing juga gimana cara kita bisa mengecilkan lingkar perut kita dengan jalan kaki. Terutama kalau kita misalnya jalan kakinya di atas treadmill. Nah gimana caranya dan juga langkah-langkahnya, kita langsung bahas aja di video kali ini. Nah ketika gue pengen nurunin kadar lemak gue, yang awalnya kadar lemak gue 30% kayak gini ya, itu perutnya buncit, mukanya cabi. Gue pengen turunin ke kadar lemak 15% kayak gini, sehingga perut buncit gue tuh bener-bener nggak ada lagi, bahkan rata perutnya, otot perutnya pun juga udah mulai kelihatan. Gue selalu menerapkan jalan kaki di rutinitas kita, karena jalan kaki ini itu membakar kalorinya atau energinya atau lemaknya itu kita bisa lakuin setiap hari. Dan bukan cuma setiap hari, itu juga bakalan membantu kita untuk kalori defisit atau mengeluarkan energi lebih banyak lagi ya setiap harinya itu bisa lebih banyak. Nah, kenapa gue memilih jalan kaki? Terutama di atas treadmill. Nanti kita bakalan kasih tahu ya seberapa kecepatannya, incline-nya berapa. Kenapa jalan kaki? Kenapa bukan lari, skipping, renang gitu ya, ataupun olahraga lain. Nah, jalan kaki ini yang paling pertama kita bisa lakuin tanpa alat. Kalau kita jalan kaki di medan datar ya, misalnya di GPK, di komplek gitu ya, misalnya kita berangkat kerja, kita bisa naik transportasi umum. Di situ kita bisa mengumpulkan pembakaran kalori tuh. Kita cicil setiap harinya dalam sehari. Nah, yang kedua, jalan kaki ini adalah olahraga yang low intensity. Intensitasnya tidak terlalu tinggi, sehingga kita bisa lakuin setiap hari dan kita tidak akan mengalami yang namanya cedera. Jadi enak tuh kita jalan kaki, terutama buat teman-teman yang masih pemula, yang kadar lemaknya masih tinggi. Jalan kaki ini adalah olahraga yang sangat-sangat wajib. Nah, seberapa sih sebenarnya jalan kaki yang kita butuhin? Nah, kalau kita misalnya lihat di studi 2022 ini ya, ada ratusan ribu orang nih pesertanya, ketika mereka itu melakukan jalan kaki dari 0 sampai 8.000 langkah, atau bahkan 10.000 langkah, itu penurunan obesitasnya meningkat sebanyak 31%. Dan bukan cuma itu, tidurnya pun jadi membaik, masalah GERD menurun ya, membaik juga, depresi semua juga membaik. Kita jadi lebih ringan badannya, kita jadi lebih sehat. Jadi itu alasannya kenapa kita wajib jalan itu 8.000 sampai 10.000 langkah. Nah, kalau misalnya teman-teman tuh obesitas banget, kakinya tuh sendi-sendinya sakit, kita nggak usah harus 8.000. Kita 5.000 langkah aja udah bersyukur kita dapat untuk jalan setiap hari. Nanti kalau misalnya minggu depan kita udah 5.000, ya udah kita nanti naikin tuh bersama dengan berat badan yang kita udah turun. Oke, 3 sampai 5 kilo tuh seminggu, atau 3 sampai 5 cm tuh seminggu ya. Jadi itu tuh yang pertama tuh, kita 8.000 sampai 10.000 langkahnya. Nah, yang kedua, kalau gua sebenarnya secara pribadi kalau gua mau cepet, gua nggak bisa 8.000 langkahnya itu di medan datar. Kita bisa menerapkan apa yang kedua selain kita ngelakuin jalan kaki, yaitu kedua adalah kita mulai tingkatkan intensitas jalan kakinya dengan menerapkan tanjakan, yaitu biasanya di mana? Yaitu biasanya di treadmill. Nah, kalau gue biasa gue mulainya pelan dulu ya, pemanasan dulu, warming up dulu nih, biar jantung gue itu mulai naik tuh perlahan-lahan. Jadi di 5 menit pertama itu kecepatannya gue pasang 3-4 dan juga tanjakannya tuh di 4 aja dulu. Gue lakuin selama 5 menit. Nanti kalau udah mulai panas badan kita ya, nanti kita mulai naikin tuh ke set utama atau ke gerakan yang kita bakalan jalanin jangka panjang tuh. Contohnya setengah jam, 40 menit, 50 menit, atau bahkan kalau gue sejam gitu ya. Kita bisa naikin tuh speednya sampai 4 aja, jangan lebih. Dan incline-nya kita naikin ya sampai ke tahap zona pembakaran lemak kita itu tercapai. Yaitu berapa? Yaitu 220 dikurangi dengan umur saat ini, itu ketemu ya angkanya ya. Itu adalah maksimum heart rate kita. Contoh misalnya anggaplah gue umurnya 50. Terus 220 dikurangi 50. Itu dapat berapa? Dapatnya 170. Itu maksimum heart rate kita tuh, detak jantung kita. Kita bisa ukur dari sensor di treadmill itu kalau kita pegangan ya, atau misal dari jam tangan kayak gue gini. Nah, 80% dari 170 yaitu adalah 136 beats per minute. Artinya apa? Artinya kita mau di antara 136 tuh ketika kita jalan kaki nanjak itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita di 80%, pembakarannya paling banyak itu bersumber utamanya dari lemak. Tapi kalau kita melebihi dari itu, misalnya kita jogging atau kecepatannya ditambahin lagi, itu biasanya melebihi dari 80% heart rate-nya, kita bakalan mulai menggunakan gula sebagai sumber energi. Dan kita jadi gampang cedera karena membebani kaki kita ini. Makanya kita heart rate-nya naik dengan kecepatan yang cepat itu. Apalagi kalau berat kita udah obesitas gitu ya, atau misalnya kayak gua gini 90 kiloan gitu. Kita mau turunin dulu tuh, jangan ketinggian, supaya nanti yang utama kita pakai lemak sebagai sumber energi. Oke, kita mau berada di zona 2 pembakaran lemak. Nah, cuman kekurangannya adalah kita durasinya wajib panjang tuh, kayak 30 menit, 40 menit gitu ya. Nah, itu adalah durasi kita biasanya kalau kardio. Oke, itu yang kedua, kita wajib untuk ngelakuin jalan kaki yang medannya tuh ada nanjaknya supaya pembakarannya lebih banyak. Nah, yang ketiga, biasanya kita bakalan monitor
monitor ya setiap minggu. Kalau gue pribadi, gue nerapin ke diri gue sendiri ya, gue akan monitor lingkar perut gue, berat badan gue seharusnya udah turun. Nah itu bakalan kelihatan tuh, atau secara visual biasa gue kalau gue ngasih tahu ke klien-klien gue ya, selain kita tadi berat badan dan lingkar perut, kita lihat secara visual tuh setiap minggu ada perubahan nggak. Tapi biasanya yang paling signifikan kita lihatnya setiap bulan. Perutnya udah mulai mengecil, udah mulai kalau misalnya mau absnya udah mulai kelihatan ya, dari kadar lemak 25% kayak gini, dia mau turun ke 15% kayak gini ya, itu biasanya udah mulai kelihatan tuh samar-samar kotak-kotaknya. Oke, jadi yang ketiga kita wajib monitor juga nih, monitor setiap minggu kita lakuin jalan kakinya. Nah cara yang keempat, dengan jalan kaki di treadmill ini atau jalan kaki di medan datar ini, kita juga jangan sampai melewatkan hal yang keempat ini, karena ini fatal banget. Yaitu apa? Yaitu memperhatikan nutrisi kita, Pak. Nutrisi kita itu jangan sampai kita udah jalan banyak, kita malah memberikan nutrisi yang numpukin lemak, bukan malah nutrisi yang membantu kita membakar lemak. Malah makannya itu yang berprotein, sampai kenyang kalau bisa, supaya kita bisa nggak lapar-lapar. Biar kayak contohnya klien gue yang ini ya, 1 bulan gue coaching, gue bimbing setiap hari ya, itu turun sebanyak 10 kg, lingkar perutnya 11 cm. Atau yang lain nih, dia selama 5 minggu jalan kaki 10.000 langkah dari pagi ya, jalan, itu turun 11 kg dan absnya udah mulai kelihatan. Karena gue bantuin juga tuh, bikinin menu makanannya, program latihan di rumah, latihan beban nih misalnya, supaya kita nanti pada saat kurus atau turun kadar lemak, kita itu nggak cungkring. Kita tuh ada ototnya, ada dagingnya, jadi berisi gitu ya. Jadi badannya itu proporsional. Kalau di gue tuh ya kayak gini. Nah jadi itu adalah langkah-langkahnya. Cuman gue mau ngasih bonus tipnya untuk jalan kaki, kita juga wajib untuk ngejaga tidur kita. Ya kalau misalnya tidur kita masih kurang, misalnya teman-teman nih mau jalan kaki, kok nggak niat ya? Kok seolah-olah kayak nggak tenaga? Itu biasanya karena tidurnya kurang, Pak. Oke, jadi kita mau perhatiin juga tidurnya 7-8 jam setiap malamnya. Nah kalau misalnya teman-teman masih bingung, gimana sih cara ngelakuin treadmill? Gimana sih cara jalan kaki yang tepat itu biar banyak banget nurunin lingkar perut sampai 11 cm kayak tadi ya dalam sebulan tuh gimana sih biar kita sukses? Nah kalau teman-teman pengen dibimbing langsung dari gua, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Nanti gua bakal bantuin, gue bikinin semuanya, program diet, program latihan, dan juga bakalan jawabin pertanyaan teman-teman selama 24 jam. Jadi segitu aja video dari gue ya. Semoga video ini membantu teman-teman yang sedang menurunkan berat badan dan juga lingkar perut. Karena kalau misalnya teman-teman nggak tahu, lingkar perut itu adalah sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu apa? Itu tanda kalau kita misalnya apa? Tanda kalau misalnya kita bisa jadi kena apa? Kena stroke, serangan jantung, dan juga penyakit-penyakit lain. Jadi itu udah gawat darurat kalau lingkar perut kita. Kalau berdasarkan International Diabetes Federation ini ya, itu di atas 90 cm. Itu udah bahaya. Kita harus turunin. Supaya kita bisa lebih sehat, lebih produktif, hidupnya enak, naik tangga nggak capek. Intinya kita secara visual tuh jadi lebih enak dilihat. Segitu aja video gua. Kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung komen aja di kolom komen. See you next video, bye-bye.